Halo, semangat pagi sahabat pioner semuanya. Bertemu kembali di channel Ublek-Ublek TV Info. Nah, teman-teman, tadi malam ya sudah ada sebuah pertemuan atau konferensi global. Dan tentunya ini sangat banyak sekali walaupun saya hanya melihat sedikit ya. Dan karena ya berbahasa Inggris dan lain sebagainya, tetapi hal ini ya sudah disampaikan oleh Mbak Doris Yin. Nah, jadi hasil dari pertemuan tadi malam itu, teman-teman, yaitu tentunya merupakan hal yang positif ya, yang membawa kemajuan Pi Network ke depannya. Ya, terkait dengan masukan ya, kemudian kritikan dan lain sebagainya dalam acara tersebut. Nah, ini tentunya dapat membangun Pi Network ke depannya lebih baik. Nah, jadi Doris Yin itu mengucapkan terima kasih ya yang sebanyak-banyaknya kemudian atas keberhasilan acara tadi malam yang berlangsung 5 jam dengan 20 pembicara ya, yang tentunya tamunya ini luar biasa ya, yang mengesankan lah tentunya. Dan Doris Yin itu mengucapkan terima kasih kepada EIC ya, yang memprakarsai dan menyelenggarakan konferensi ini. Dan tentunya terlepas dari itu, dia juga berterima kasih kepada seluruh pioner yang gabung, para tamu dan lain sebagainya. Nah, untuk meyakinkan ya dan melihat mainnet terbuka yang sukses itu sudah dekat menurut mereka dalam keputusan tersebut. Karena apa? Karena para pioner kita sudah mulai sadar dan menyadari tanggung jawab kita. Kami terlihat banyak pioner melaporkan bahwa mereka baru saja lulus KYC dan bermigrasi dompet ya. Sebenarnya alasan sederhana sih, namun karena core team tidak dapat menunjukkan atau memandu harga, mereka dapat mengatakan apapun mengenai harga tersebut kecuali pioner. Dan tentunya sekali bahwa juga permohonan maaf ya, karena ya ini merupakan pengucapan ya tidak akurat karena sangat menyakitkan sekali ucapnya seperti itu. Dan sekarang dia akan memposting pidato dan dokumen Word sehingga ya kita dapat membacanya dalam bahasa kita nanti seperti itu, teman-teman. Nah, jadi mengapa pedagang global harus menghormati GCP 314159 sebagai harga open mainnet bagian pertama? Jadi tadi malam itu, teman-teman, pemimpin komunitas Arab tim Pi yang terhormat, CEO Arabian Eagle Company, Mr. Mayas Ali ya, wakil manajer eksekutif dan manajer konferensi Mr. Adel El Khayal, dan seluruh anggota komite ya konferensi hari ini tadi malam, serta para pemimpin komunitas global, pedagang dan pioner. Nah, tentunya Mbak Doris dari Toronto ya, itu menyapa semua konferensi. Dan kemudian tentunya ya bergembira ya, meriah tentunya seperti itu. Dan mereka mewakili 14 negara dan komunitas pendukung GCP, merupakan suatu kehormatan dan keistimewaan bagi semua untuk diundang bergabung dalam konferensi internasional ini. Kemudian juga Doris Yin ya telah memberitahu bahwa 3 pedagang ekosistem Pi terutama Pilot, P5Shop dan P-Place ya akan bergabung dengan mereka seperti itu. Jadi masih perlu mengatasi beberapa masalah sebenarnya ya. Oleh karena itu topiknya hari ini adalah mengapa pedagang harus mendukung GCP 314159 sebagai harga open mainnet di awal. Dan tentunya sebagai seorang Tionghoa Kanada yang tinggal di Amerika Serikat selama 11 tahun, ya Doris Yin memiliki gelar di bidang ekonomi dan akuntansi dan bekerja sebagai manajer penyelesaian valuta asing dan auditor internal di Industrial dan Commercial Bank of China. Kemudian dia pindah ke Kanada, Amerika Serikat dan menjadi agen terdaftar profesional pajak Amerika. Dan tentunya ya ingin berbagi sejarah GCP sehingga Anda dapat memahami perjalanannya dan mendapatkan kepercayaan terhadapnya. Karena dia kekurangan waktu hari ini dan tidak dapat menjelaskan mengapa harga GCP 314159 atau sebaliknya itu akan fokus pada alasan merchant harus mengadopsi harga GCP.
Namun pedagang Tiongkok tidak dapat menghasilkan data GCP karena mereka tidak memiliki PAI di dompet mereka. Lebih dari 2.000 pedagang menghadapi kesulitan untuk mendaftarkan produk di PCM sehingga mereka menggunakan metode offline. Klub-klub winner telah didirikan di hampir 300 kota dan perkiraan nilai produk barter GCP adalah sekitar 100 juta dolar. Nah, seperti itu. Jadi kemunculan Chinese GCP Mall pada November 2022 menjadi hal yang paling mengejutkan. Ini telah menarik 1.566 pedagang dan menciptakan 21.326 catatan GCP dalam 6 bulan. Seperti itu. Jadi tentunya tadi malam sudah banyak dibahas teman-teman ya. Baik di Pipes juga, selama Pipes itu gimana dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk mengatasi kekhawatiran ya, yang lain sebagainya juga sudah dibahas di dalamnya. Dan pasti ya ini beberapa di antaranya disediakan oleh perusahaan ibu kota negara Tiongkok. Mereka ragu-ragu untuk memulai secara resmi dalam membangun P-Mall misalnya seperti itu. Dan kita harus segera mengambil tindakan untuk meyakinkan mereka dan menghilangkan risiko yang ada. Itu menurut laporan dari Dorisin. Dan tentunya kita dapat membantu ekosistem berkembang lebih cepat dan menarik lebih banyak peserta sehingga menghasilkan kedatangan open minded lebih cepat. Mari bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan kesuksesan jangka panjang di jaringan Pi. Nah, itulah teman-teman hasil ya yang dilaporkan oleh Mbak Dorisin tadi malam. Karena memang saya pun kurang paham berbahasa Inggris karena banyak sekali dan lama sekali sampai ngantuk ya. Itu kesimpulannya pada pagi hari inilah seperti yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan saya mengerti, Anda mengerti dan sebagainya ya. Apa boleh buat? Karena memang sudah itu informasinya ya, kita menunggu apakah akan ada sebuah kepastian ya yang pada hari ini akan lagi disampaikan informasinya. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu kembali, salam petir, ceder.